sebelum kita masuk ke dalam sistem, kita akan melihat di sini di dalam blok diagram ini ada proses yang mengakses ke area modemnya atau ke area basebandnya ya, yang kita sebut sebagai boyband bahasa gaulnya itu. Nah, oke, sini modem ini kerjanya untuk apa? Ini sebetulnya urusan persinyalan. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau di dalam MTK itu letaknya ada di mana. Nah, di dalam MTK letaknya itu dia sebetulnya ada di sekro. Nah, partisi sekro ini dia bertugas untuk memanggil bagian dari urusan persinyalan, urusan untuk berbicara, berkomunikasi. Dia akan berkomunikasi, memerintahkan AP ini bagaimana sih berkomunikasi dengan CP-nya. Nah, disinilah proses sekro, partisi sekro ini. Nah, di sini proses tersebut dia membutuhkan parameter, dia membutuhkan konfigurasi. Oh, mana aja sih sinyal yang muncul, 3G atau 4G gitu, atau bahkan seperti WiFi-nya atau Bluetooth-nya atau dan lain-lain gitu ya. Nah, dia membutuhkan parameter tersebut ada di dalam NVRAM-nya, partisi NVRAM-nya. Nah, termasuk IMEI ya, IMEI. Nah, kita sebut di sini sebagai bagian EFS-nya, atau kita sebut dengan bagian embedded file systemnya ya. Nah, di sini ada parameter-parameter tertentu yang dibutuhkan ketika sudah masuk ke dalam sudah melewati proses bootloader stage yang ketiga ya. Nah, di sini udah mulai ada proses komunikasi dengan modemnya. Nah, itu tadi di MTK ya. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita ketemu di Exynos? Kalau ketemu di Exynos, tentunya dia akan diproses setelah sistem bekerja, yaitu partisi radio. Partisi radio ini otomatis dia membutuhkan parameter, itu di dalam EFS-nya. Nah, apa yang terjadi kalau di Intel? Kalau di Intel di mana letaknya? Nah, Intel cukup unik. Intel memiliki proses dia akan diproses setelah di dalam sistemnya. Sebetulnya di dalam sistem ini dia ada bagian modemnya. Nah, dia tuh otomatis dia membutuhkan parameter juga. Nah, parameternya dia ada dua. Parameter itu dia bentuk satu di dalam factory, yang kedua di dalam config. Apa bedanya factory sama config? Nah, ketika proses kernel sudah dimulai diproses, dia akan mengecek bagian partisi factory dan config. Makanya ada hang logo sebelum boot animasi dan hang logo setelah animasi, setelah boot animasi ya. Nah, kalau hang logonya sebelum boot animasi, ya ada proses pengecekan factory dan config. Kalau terjadi korup filenya dalam parameter-parameter, meskipun urusannya persinyalan, meskipun urusannya itu nanti akan diproses pada saat sistem sudah mulai bekerja, tapi di paling pertama ini ada proses pengecekan. Kan tadi saya sudah sebutkan di dalam proses bootloader yang stage yang kedua ini ada authentication secure boot. Nah,
Oh, kalau misalkan terjadi korup, rusak, dia ini dianggapnya bukan resmi, ini bajakan gitu. Nah, berarti prosesnya gagal, makanya dia akan mengulang terus-terusan, jadilah hang logo. Tuh. Oke, itu proses yang ada di dalam factory dan config ya. Dan dalam factory dan config ini, apa bedanya factory dan config? Kalau factory ini udah menurut setelan pabrikannya, kalau yang config ini yang udah disetel berdasarkan konfigurasi masing-masing dari hardware-nya. Hardware-nya kan bisa aja beda sedikit aja. Ya, otomatis kan terjadi perubahan, baik dari autentifikasi secure bootnya maupun validasi dari sistemnya.